Melejitnya suara Partai Gerindra membuat partai berlambang Garuda ini akan menjadi poros politik penting dalam pemilihan presiden. Bersaing keras dengan PDI Perjuangan yang dalam quick count kemarin telah memenangkan pemilu legislatif. Hasil pemilu legislatif diprediksi mengubah konfigurasi politik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra melompat ke papan atas. Jumlah kursi partai politik berlambang Garuda ini bakal signifikan di parlemen. Menurut hasil hitung cepat atau quick count Saiful Mujani Research and Consulting, partai yang memasang Prabowo Subianto sebagai ikon ini nangkring di peringkat 3 dengan 11,96% suara, naik 7% dibandingkan suara Gerindra di pemilu 2009. PDI Perjuangan yang mendapuk Joko Widodo sebagai capres 2 hari sebelum kampanye terbuka tampil sebagai pemenang. PDIP mendulang 18,8% suara, naik hampir 5% dibandingkan suara PDI Perjuangan pada pemilu 2009. Hasil exit poll atau survei yang dilakukan terhadap pemilih saat keluar dari tempat pemungutan suara oleh SMRC menyebutkan PDI Perjuangan memiliki pemilih loyal hingga 64%, sedangkan Gerindra hanya memiliki 49% pemilih loyal. Membeli negara ini, Gerindra hari ini mengatakan tidak. Meskipun presidennya nanti kurus, tapi kuat. Selain faktor loyalitas pemilih, sosok Prabowo Subianto dan Jokowi dinilai sebagai pendongkrak suara Gerindra dan PDI Perjuangan. Dua nama tadi menjadi kandidat paling serius untuk bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Juli mendatang. Inilah The Headlines dan masih soal pemilu. Kali ini kami akan membahas tentang Jokowi Efek versus Prabowo Efek. Sudah hadir di studio kami dua sekjen dari Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan, yakni Ahmad Muzani dan Cahyokumolo. Kemudian ada founder dari SMRC, Saiful Mujani, dan pemimpin redaksi Berita 1, Don Bosco Slamun. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di The Headlines. Pak Saiful dan Pak Ahmad yang tidak kakak beradik. Pemilu legislatif saya tidak akan tanya ke pemenang, saya bilang begitu. Saya akan tanya ke Mas Saiful dulu. Kalau lihat hasil kemarin, orang bilang sebelumnya kan ada Jokowi efek, Prabowo efek. Secara umum efek itu ada. Besarnya berapa itu relatif. Saya termasuk orang yang menggagas pada teman-teman pollster yang relatif itu adik-adik saya untuk buat eksperimen. Kalau Pak Jokowi dicalonkan kira-kira akan milih partai apa? Kira-kira itu gagasan tahun lalu. Jadi kita menemukan memang luar biasa efeknya waktu itu. Waktu bulan November ya, November Desember itu besar sekali efeknya. Demikian juga untuk Pak Prabowo. Jadi konteksnya itu pada waktu itu. Tapi kemudian memasuki 2014 situasi politik kan sudah berubah. Jadi itu kan hanya sebuah eksperimen dengan survei pada masa itu. Dan waktu itu partai-partai politik secara umum belum full speed di lapangan. Di 2014? Nah begitu masuk ke 2014, semua partai politik dengan segala kekuatan yang mereka punya diturunkan ke lapangan. Nah, dalam situasi seperti itu maka kemudian efek itu tidak sebesar di 2013. Dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya? Salah satu. Kalau Prabowo masih. Kalau Prabowo masih. Turun efek Jokowi, Bang Don, menurut Bang Saiful? Ya seperti diberitakan memang seperti itu. Tapi saya masih tetap mengatakan bahwa pasti efeknya itu kan ada. Jadi ada efeknya. Jokowi efek itu ada. Prabowo efek itu ada. Saya bisa mengkategorikannya lebih fantastis ya. Bayangkan dari 4, ke 12%. Kalau kita lihat apa yang kita beritakan, itu dua ikon yang sangat berbeda satu sama lain. Satunya berapi-api dengan style militer, satunya dengan gaya seperti itu, tapi itu juga ikon yang berbeda. Dan sekarang tinggal publik akan memilih ikon yang mana. Menurut saya ketika pileg kemarin, ikon ini berbeda-beda karena memang pilihan ini pilihan pileg.
Seperti kata Pak Jokowi sendiri, ya semua orang bertempur di bawah, itu calegnya. Kalau nanti pilpres itu akan berbeda dan itu akan sangat menentukan kekuatan ikonik masing-masing. Tapi apakah itu juga dipengaruhi oleh bagaimana mengelola efek, Pak Cahyo? Ya, saya sependapat tadi ya. Berapapun Adalah yang didapat, efeknya. Gitu. ada efeknya. Ya. Hanya internal kami juga survei hari per hari ya, bahwa orang suka akan memilih Pak Jokowi sebagai calon presiden, itu mayoritas belum tentu dia memilih PDI Perjuangan. Betul. Ya, Oke, ya. Walaupun ada sebagian orang PDI Perjuangan yang fanatik terhadap Ibu Megawati, yang fanatik terhadap Pak Jokowi itu ada. Nah, maka mandat partai melalui Ibu Ketua Umum memberikan pada Pak Jokowi sebelum pemilu itu memang untuk menguatkan struktur pemilih kami, meyakinkan pemilih yang mengambang, termasuk juga ada mandat politik partai bahwa ingin menegakkan pilar daulat politik Trisakti ini kepada Pak Jokowi. Pak Cahyo, jadi artinya kalau hasilnya seperti sekarang ini, ya sudah diprediksi memang tidak begitu, memang tidak kemudian berjalan lurus dengan popularitas. Beda, orang memilih partai dengan memilih capres akan beda. Ketokohan dan masalah partai. Tapi paling tidak Gerindra memetik banyak manfaat dari efek Prabowo begitu kan, lebih banyak daripada Jokowi efek, Mas. Iklannya udah 5 tahun yang lalu. Dibandingkan 3 hari yang lalu katanya. Dananya sudah sangat besar untuk iklan, Mas Ahmad. Ya, kita mempersiapkan pemilu 2014 ini kan 5 tahun. Selesai pemilu 2009, terus terang 2010 kita start untuk mempersiapkan pemilu itu karena kita memiliki catatan-catatan yang tidak menyenangkan di tahun 2009. Pertama, sebagai partai baru, Gerindra ketika itu usianya baru 1 tahun, eksistensi partai sebagai sebuah lembaga politik tidak terasa. Ya timbul tenggelam lah, lebih banyak tenggelamnya daripada timbulnya. Kan? Kemudian ideologi partai belum cukup kuat, kader partai belum cukup kuat, kelembagaan partai belum cukup dirasakan. Itu yang kita tata selama. Jadi 5 tahun ini benar-benar PR dikerjakan untuk sangat melelahkan dan itu langsung dikerjakan oleh Pak Prabowo. Dan penataan itu menjadi cepat dan bagus kan karena ada figur Pak Prabowo yang langsung memimpin itu. Mas Saiful, saya mau ini analisa soal mengelola efek. Pertama-tama adalah bahwa efek itu karena muncul opini yang bersumber dari tahun 2013. Waktu kan berpengaruh, ya, jalannya waktu itu berpengaruh dan dinamika yang di lapangan juga berpengaruh. 2013 akhir yang kita temukan memang efek itu sampai 37%, besar sekali. Oke. Begitu masuk 2014 itu bertahap menurun. Bahkan bulan Februari sebelum masa kampanye kita punya survei PDI Perjuangan posisinya 16%. Ya. Nah kemudian masuk kampanye dan Pak Jokowi deklarasikan. Setelah Maret itu kan? bulan akhir Maret, setelah itu kita survei lagi PDI Perjuangan dapat 20% seperti hasil quick count ini. Ya. Nah itu ada efek, memang sekitar 5%. Dan itu ngambilnya dari orang yang belum memilih. Tapi kemarin ini Bang Don bicara dengan Pak Jokowi ya, bahwa kemudian sesudah deklarasi semua serangan ke Pak Jokowi. Ya, makanya, ya itu kan sebenarnya sudah diprediksi. Makanya pertanyaan sebetulnya atau mungkin perlu dapat jawaban karena ada keraguan saya tentang ikoniknya Pak Prabowo yang membuat itu fantastis naik 2 kali lipat suara. Karena ada negatif campaign yang berkembang yang bisa kampanye negatif pada tentang Jokowi ketika pilek. Yeah. Dan itu kan serangannya itu luar biasa. Dan itu kemudian mungkin menggerus juga orang-orang yang pemilih pemula ini untuk tidak ke situ karena mungkin faktor itu gitu. Karena menurut saya kampanye itu luar biasa, Mas Muzani anunya. Bang Nur sudah menuduh serangan negatif ke Pak. Mungkin tidak bermaksud apa-apa, tetapi namanya politik kan boleh dong kalau kita lihat seperti itu. Dan itu sah-sah saja kan, Ya. Mas Ahmad. Memang ya, saya kira memang serangan kemudian begitu dideklarasikan menjadi capres langsung. Dan serangannya langsung dari Pak Prabowo sendiri. Ya saya kira begini ya, apa namanya, kalau kami kemarin melakukan tanda petik serangannya, saya kira itu kan sesuatu yang disebabkan oleh sebuah kekecewaan dan saya kira
kekecewaan, dan saya kira kenapa kecewa ada sebuah harapan. Maksudnya kekecewaan yang ya tentu saja tulis itu ya. Kekecewaan itu kan selalu timbul dari ada sebuah harapan yang akhirnya harapannya nggak timbul menjadi sebuah kekecewaan. Kami merasa ada sebuah harapan bisa bersama-sama, bisa bareng-bareng, tiba-tiba harus berjalan seperti ini. Yang namanya kita berharap bisa besanan, ternyata enggak. Itu saya kira ya nggak masalah ya. Tapi ya saya harus menganggapnya begitu, Bang Don. Pak Cahyo, tapi kan yang seperti itu sudah diprediksikan sebenarnya. Masa iya sih kemudian tidak bisa di counter, ditangkis apalah. Tapi yang harus dicermati ya bahwa pemilu legislatif ini peran struktur partai dan lebih dominan juga peran caleg itu luar biasa. Betul. Untuk yang caleg itu terikat loh, satu RT, satu RW, satu kelurahan. Betul. Walaupun bagaimana bagusnya pemimpin partai, tapi masyarakat di mana lebih hebat yang membina konstituen ini. Itu yang pertama. Soal ada iklan yang mungkin dilihat itu positif dari Mas Muzani, mungkin dilihat negatif dari Pak Don. Bagi kami nggak ada masalah kok. Biarlah kuda menyepak tapi pemimpin tetap jalan. Pemilu legislatif sekarang ini peran caleg sangat penting. Kita kan di dalam exit poll punya pertanyaan. Apakah tadi Ibu memilih partai saja, memilih calon saja, atau milih kedua-duanya? Kan semuanya sah. Jawabannya? Jawabannya yang milih partai saja itu hanya 20%. Yang milih calon saja, ini calon saja loh, 45%. Jadi lebih besar. Nah, oleh karena itu dinamika di lapangan itu begitu kuat, begitu keras. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi kan diidentikan dengan partai, kan begitu. Nah, sekarang kenyataan di lapangannya adalah bahwa calon-calon sangat berperan. Nah, oleh karena itu kemudian ada intercept di situ, yaitu calon-calon tersebut. Siapa yang kuat calonnya di dapil, nah dia yang dapat. Walaupun misalnya partainya tidak dipilih, tapi gara-gara ada calon yang kuat, bisa jadi dari bagus. Nah, itu yang membuat relatif survei kita lebih baik, Kak Don. Karena sensitif terhadap itu. Saya ini gini, ini kan dari exit poll Anda juga ya, itu disebutkan begini, Wong Cilik itu memilih karena memperjuangkan Wong Cilik 22% orang memilih PDIP. Sebaliknya yang memilih Gerindra itu karena program Wong Cilik itu 17,3%. Sebaliknya soal pemimpin yang meyakinkan PDIP itu 10,7%, tetapi Gerindra itu 15. Artinya kan bisa dilihat kan di situ sebetulnya ada pengaruhnya juga kan? Ada pengaruh karena tadi aspek asosiasi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan instan. Baru 3 hari, baru 4 hari gitu loh. Ini udah sejak awal berdiri Gerindra itu memang Pak Prabowo pimpinannya. Terlambat gitu. Atau bukan terlambat, belum kerja. Belum kerja. belum efektif ke pengaruhnya. Ya harusnya masyarakat melihat antara PDI Perjuangan, Ibu Mega dan Pak Jokowi itu satu. Betul. Satu nafas. Dan struktur partai kami itu TNI loh. Apa itu? Taat, nurut, instruksi. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami, semua langsung ikut. Oke, tapi bagaimanapun hasil pemilu legislatif sudah kita dapatkan paling tidak dari quick count dan masih untuk presiden kita masih berpatokan pada survei yang ada untuk elektabilitas dan popularitas. Kita akan bicara soal itu sesaat lagi.